Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama adalah saya sendiri, Rindia Septa Kurnia dengan NIM 2620023. Yang kedua, Najlah Hanari Fasya dengan NIM 2620025. Yang ketiga adalah Divika Ivanka dengan NIM 2620030. Dalam mata kuliah Konseling Karir di bawah bimbingan Ibu Alfi Rahmi MPD. Di sini kami akan membahas tentang media karir, yang mana media karir adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Manfaatnya adalah untuk supaya anak murid tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi-materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Di sini kami akan menggunakan media karir yaitu tentang Ludogesit. Saya Najlah Hanari Fasya dengan NIM 2620025. Saya akan menjelaskan proses pembuatan media karir yaitu Ludogesit. Sebelum masuk pada proses pembuatan Ludogesit, ada alat-alat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu kertas HVS, yang kedua ada pensil, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada penggaris, dan yang terakhir ada spidol twin pen. Cara yang pertama yaitu kita bikin dulu bingkai menggunakan pensil. Setelah membuat bingkai menggunakan pensil, selanjutnya kita tebalkan garis menggunakan spidol twin pen. Setelah itu, beri nomor pada kotak ludo. Guna nomor ini yaitu untuk menentukan pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa. Untuk pertanyaannya itu sudah disediakan di media lain. Pertanyaannya itu bebas, tidak harus 5. Saya Divika Ivanka 26230 akan menjelaskan bagaimana cara bermain dari media konseling karir Ludogesit. Nah, permainan ini digunakan secara berkelompok. Tujuannya supaya di masa pembelajaran siswa tidak merasakan bosan. Nah, sebelumnya video yang telah dibuat teman saya yaitu bagaimana cara pembuatan media karir Ludogesit. Alhasilnya seperti ini ya teman-teman. Dapat teman-teman lihat, hasilnya sama seperti permainan ludo biasanya. Namun, di masa pembelajaran saya meletakkan beberapa angka yang teracak dan itu sebagai tanda pertanyaan. Nah, cara bermainnya seperti ini. Misalnya terdapat 20 orang siswa di dalam satu kelas, maka guru pembimbing harus membagi siswa tersebut menjadi 4 kelompok sesuai dengan media yang telah dibikin, yakni 4 kelompok. Ada kelompok merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, untuk kelompok itu dibagi, berarti dalam satu kelompok terdapat 5 orang. Nah, untuk dalam satu kelompok itu harus memiliki satu ketua atau satu orang pemimpin yang bisa menghandle atau mengatur dari kelompoknya tersebut. Nah, misalnya sudah terbagi, ini ada 5 orang, 5 orang, 5 orang, dan 5 orang. Nah, untuk permainannya sama seperti permainan ludo biasanya. Si pemimpin atau ketua harus mengocok dadu dan harus mengeluarkan dadu berangka 6. Nah, untuk mengaduknya itu secara berurut. Misalnya dari kelompok merah ke biru, lanjut ke kuning, dan lanjut ke hijau. Nah, jika dari salah satu kelompok ini ketuanya sudah mengeluarkan angka 6, maka salah satu anggotanya sudah diperbolehkan untuk berjalan melalui rute yang telah ditentukan. Nah, untuk setiap angka yang saya letak di berbagai kotak yang acak, itu terdapat beberapa pertanyaan yang telah saya sediakan. Nih, untuk beberapa pertanyaan yang telah saya sediakan. Nah, jika dari kelompoknya sudah keluar, maka si ketua juga harus
mengacau atau mengaduk dadu supaya si anggota yang telah keluar tadi bisa berjalan melalui rute. Misalnya di kelompok kuning sudah keluar 1 orang. Nih, maka letak kelompok kuning ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, jika ketua dari kelompok kuning sudah mengacak dadu dan mengeluarkan 2 angka, maka anggota yang telah keluar tadi bisa berjalan 2 kotak ke depan. Nih, misalnya di sini 2 kotak ke depan, maka anggota dari kelompok kuning bisa maju 2 kotak seperti ini, kotak 1 dan kotak 2. Nah, selanjutnya pengacakan dadu pada kelompok selanjutnya, misalnya kelompok hijau atau kelompok merah, baru kelompok biru dan kelompok kuning, dan kembali lagi ke kelompok kuning. Nah, kelompok kuning sebelumnya sudah mendapatkan 2 kotak berjalan maju, maka dalam 2 kotak berjalan maju ini ada tertulis angka yang teracak ini menjadi angka pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sudah saya sediakan di dalam kotak. Nah, jika dari kelompok kuning bisa menjawab, maka salah satu anggota kelompok kuning juga bisa keluar tanpa harus mengacau dadu mengeluarkan angka 6. Misalnya gini, nih kelompok 2 sudah maju 2 kotak, maka ketemu di kotak acak atau kotak pertanyaan. Kotak pertanyaan ini akan saya berikan kepada kelompok kuning. Pertanyaan yang saya berikan itu mengenai pembelajaran. Misalnya seperti ini. Jika kelompok kuning sudah berada di kotak pertanyaan, maka pertanyaannya akan saya bacakan secara acak. Misalnya, kelompok kuning mendapatkan pertanyaan mengenai ini. Pengertian dari konseling karir. Nah, pengertian dari konseling karir. Apa sih pengertian dari konseling karir? Bagaimana kelompok kuning harus menjelaskan mengenai tentang pengertian konseling karir tersebut. Nah, jika kelompok kuning bisa menjawab pertanyaan yang teracak tadi, maka salah satu dari anggotanya akan keluar secara langsung. Begitu juga dengan kelompok-kelompok lainnya. Dan setiap kelompok harus berjalan sesuai rute dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Nah, jika ada dari salah satu kelompok ini yang telah menyelesaikan rute perjalanannya, maka mereka akan bisa memasuki rute kejuaraan. Nah, di sini rute kejuaraan, rute di mana menjadi pemimpin kejuaraan dari grup-grup yang telah dibikin. Misalnya, tadi kelompok kuning udah keluar dan kelompok kuning merupakan kejuaraan pertama dari seluruh kelompok yang ada. Kelompok kuning sudah memasuki jalan menuju kejuaraan. Nah, di sini kelompok kuning jika sudah memasuki jalan kejuaraan dan salah satu kelompoknya sudah memasuki jalan kejuaraan, maka anggota lainnya juga bisa keluar satu demi satu tanpa harus mengeluarkan dadu yang berangka 6. Nah, jadi cara bermain dari media konseling karir Ludo Gesit ini sama seperti kita bermain Ludo biasanya. Hanya saja ditambahkan sebuah pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Maka dari itu, guru-guru yang menggunakan media konseling karir Ludo Gesit ini harus membuat pertanyaan yang seunik mungkin supaya pembelajarannya bisa menyenangkan dan heboh. Sekian penjelasan materi saya mengenai cara bermain dari media konseling karir Ludo Gesit dari kelompok 3. Saya Divika Ivanka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.